attitude kalian itu zero banget, pasti kalian itu akan ditendang oleh JYP. Pulang ke rumah, pulang ke dom masing-masing, nggak boleh tidur di studio. Asia Bang Sihyuk. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk kali ini kita itu akan membahas mengenai karakteristik dari 4 agensi terbesar dan juga ternama di Korea Selatan, yaitu SM, JYP, Big Hit, dan juga YG Entertainment. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu dari agensi SM Entertainment. Nah, SM Entertainment ini merupakan salah satu agensi yang punya peraturan super ketat nih guys. Hal itu diungkapkan oleh para mantan trainee dari SM Entertainment. Nah, kalian itu pasti bertanya-tanya, peraturan ketatnya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah nggak boleh main handphone, kecuali pada malam hari dan juga hari Minggu. Dan kalian itu juga dilarang untuk bepergian keluar malam hari nih guys. Dan yang kedua adalah kalian itu juga diajarkan untuk selalu belajar dari kesalahan kalian. Misalnya nih, kalian itu kan baru buat salah. Nanti kalian itu disuruh nulis nih, kesalahan kalian itu apa aja sih. Jadi di saat kalian nulis, kalian akan merenungi, oh ini loh kesalahanku. Jadi di kedepannya aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan untuk yang ketiga adalah kalian itu juga diajarkan untuk selalu hormat sama senior kalian. Jadi misalnya ada senior kalian yang lewat nih, kalian itu harus membungkuk kepada mereka. Dan Cinggu, dalam budaya Korea, menyapa dan juga membungkuk itu merupakan sebuah tanda hormat. Jadi bagus dong ya, kita itu diajarkan attitude di SM Entertainment. Yang keempat adalah kalian itu juga akan diajarkan untuk selalu latihan dengan keras. Dan biasanya untuk latihan sehari itu sampai 12 jam loh guys. Hanya satu hari dapat libur, yaitu pada hari Minggu. Selebihnya akan selalu latihan dan juga latihan. Wow, lumayan keras banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, semuanya juga untuk kalian. Semakin kalian latihan dengan keras, maka bakat kalian itu akan terasa dan juga terasa. Selain tentang aturan yang ketat, SM Entertainment juga dikenal sebagai taman bunga, aka dihiasi oleh para idol yang bervisual super wow. Hicho Super Junior pernah mengungkapin bahwa SM diisi oleh idol yang citranya seperti kuda alias karismatik, lalu yang good looking, gagah, berkelas, dan juga kuat. Dan Cinggu, untuk masalah kemampuan vokal, ada seorang YouTuber dari Korea nih dengan channel Chatter yang ngungkapin bahwa SM itu punya ciri khas suara yang pure, polos, jelas, dan vibe-nya itu orang cantik dan juga ganteng gitu. Teknik nyanyinya juga akan menggunakan mulut yang dibuka lebar. Sedangkan untuk dance, SM ini dikenal punya gerakan yang energik atau rumit, yang mana gerakannya itu banyak. Dan gak cuma energik dan juga rumit sih, tapi dance-nya itu benar-benar detail banget. Nah Cinggu, aku kan sempat nonton nih acara Produce Egg. Jadi pada saat itu ada lagu dari EXO yang Mama dan juga Love Shot. Selain itu ada juga lagu dari NCT yang Pose dan juga Seven Sense. Nah pada saat itu para trainee-nya kan ditantang nih untuk nampilin lagu-lagu itu. Dan di saat mereka membawakannya itu benar-benar kelihatan sih bagaimana usaha mereka. Itu sumpah berat banget karena gerakannya itu emang detail banget. Apalagi untuk NCT U yang Seven Sense itu sumpah nggak ngotak sih gerakannya, gila, susah banget sumpah. Dan kalau kita bicara tentang kerumitan dance, jangan lupakan deh dengan lagu Irene Selgi yang Naughty. Itu sumpah gila, gerakannya gila, itu mah nggak ngotak banget. Sumpah koreografinya siapa yang buat woi, sulit banget itu. Apalagi itu juga diperlukan yang namanya sinkronisasi yang pas sama lawannya. Kalau nggak sinkron sama lawannya udah bakalan fail deh. Dan kita akan lanjut ke agensi yang berikutnya, yaitu YG Entertainment. Nah, citra untuk YG sendiri dikenal dengan Pipe yang Hyunsuk sebagai produser utama. Artinya adalah YG memprioritaskan keterampilan para calon artisnya. Gak hanya itu saja, YG juga memprioritaskan mereka yang bekerja keras dengan baik. Jadi gak heran nih guys, kalau dalam program survival show YG, mulai dari Who Is The Next atau Win dan juga Treasure Box, para trainee-nya sangat bekerja keras dan juga mengerahkan segala kemampuannya guna menarik perhatian si Babeh nih. Dan kalau kalian ngikutin story dari artis YG Entertainment, misalnya nih story Lisa Blackpink, G-Dragon Big Bang, Taeyang Big Bang, habis itu Park Bom to Anyone, kalian itu pasti akan tahu bagaimana kerja keras dari mereka. Misalnya kayak Park Bom deh. Park Bom itu kalian tahu nggak? Dia itu ngikutin audisi di YG sampai 3 kali loh guys, selama 3 tahun baru dia itu keterima di YG Entertainment. Wah gila nggak sih? Lalu juga T.O.P dari Big Bang. Wah gila, T.O.P menurut aku gila, debak banget sih. Dia itu kan, maaf nih,
itu emang berat banget kan, punya tubuh yang benar-benar gede pada saat itu. Nah di sini dia tuh bekerja keras banget menurunkan berat badannya sehingga dia itu dapat debut. Sampai kalian itu ngelihat bagaimana visual dari Topi sekarang itu kan benar-benar wow banget ya, tubuhnya benar-benar ideal banget. Jadi kisah dari artis YG Entertainment itu menunjukkan kepada kita semua bahwa di dunia ini itu nggak ada yang mustahil kalau kita itu mau bekerja keras. Hebat banget sih pelajaran yang dapat kita petik ya. Dan Cinggu di YG itu punya beberapa peraturan, mulai dari nggak boleh minum, nggak boleh pesta, nggak boleh operasi plastik, dan juga buat para rookie dilarang untuk kencan nih. Dan kalian tuh pasti bertanya-tanya dalam pikirannya, kalau nggak bisa operasi plastik, terus kenapa nih Park Bom dari 2NE1 itu operasi plastik? Jadi gini guys, Park Bom operasi plastik itu bukan dikarenakan dia itu ingin mempercantik dirinya pada saat itu, tapi dia itu memiliki suatu kelainan. Jadi dia itu punya kelenjar getah bening gitu loh guys. Nah kelenjar getah beningnya ini ngebuat wajahnya itu terus membengkak gitu. Jadi hal ini yang ngebuatnya pengen dong ya ngobatin kelenjar getah beningnya, dan untuk mengobatinya dia itu harus melakukan yang namanya prosedur operasi plastik. Makanya dari itulah Park Bom di sini melakukan yang namanya operasi plastik. Bayangin nih kalau kalian di posisinya seorang Park Bom ya, kalian itu punya kelenjar getah bening gitu ya, dan itu ngebuat penampilan kalian itu menjadi bengkak dong ya. Apalagi kalian seorang public figure dituntut untuk selalu tampil sempurna. Nah kalian pasti akan melakukan hal yang serupa dong dengan Park Bom. Tapi nih guys, dikarenakan hal itu Park Bom ini dikritik oleh banyak orang. Banyak yang menganggap bahwa dia itu telah melakukan hal yang salah, bahkan disebut monster plastik juga. Kasian banget sumpah sama Park Bom, dia itu serba salah. Nggak operasi plastik salah, operasi plastik juga salah. Dan dari segi penampilan, artis YG dikenal selalu tampil swag nih. Udah pada tahu nggak swag itu apa? Jadi, swag sendiri itu merupakan kependekan dari style with a little bit gangsta. Awalnya sih, istilah ini berkembang di kalangan hip hop Amerika yang memang kental dengan style gangsternya. Nah, di masa sekarang, swag itu bisa dibilang sebagai style seseorang yang mencirikan karakter hip hop. Selain tampil swag, artis YG itu juga dikenal sebagai trendsetter kalau dalam masalah fashion. Karena fashion dari artis YG itu kayak anti mainstream banget sih. Mulai dari kostum dan sebagainya, mereka itu bener-bener kayak di luar dari yang lain. Apalagi dalam masalah gaya rambut, wih gila, banyak banget nih artis-artis dari YG yang dikenal akan keunikan gaya rambutnya. Bayangin Jinggo kalau kalian pakai gaya-gaya rambut dari artis YG Entertainment, apalagi gaya yang sampai kayak gini banget, gimana nih? Coba kalian itu keluar di rumah kalian pasti bakalan diteriakin. Apalagi kalau kalian pakai di kampung, bisa-bisa jadi topik gibahan satu kampung deh kalian, serius. Dan untuk masalah vokal sih, YG ini dikenal akan vibe yang swag, dan juga YG itu punya idol dengan ciri khas suara seperti gypser yang sangat lelah dan juga mengantuk. Jadi bukan nuansa yang ambisius sih, tapi lebih ke aku ini belum tidur seharian nih, tapi aku itu keren loh. Dan untuk dance lebih dengan gaya yang slay dan juga keren sih. Dan sekarang kita akan masuk ke agensi yang ketiga, yaitu JYP Entertainment. Nah, Park Jin Young sebagai pendiri dari JYP pernah mengungkap ini guys, bahwa mereka mencari idol yang punya keterampilan baik dan kepribadian baik. Jadi kalau kalian punya keterampilan baik, tapi attitude kalian itu zero banget, pasti kalian itu akan ditendang oleh JYP. Karena menurut JYP, percuma aja sih ngurus orang yang attitude-nya itu zero. Meskipun dia itu punya keterampilan yang benar-benar bagus banget, tapi attitude-nya zero itu pasti nanti hasilnya akan buruk. Selain itu, untuk visual dan juga penampilan artis JYP punya warna yang berbeda sih untuk setiap grupnya. Example nih, kalau Twice punya konsep cute dan seksi. Kalau untuk Miss A lebih ke wanita dewasa yang seksi juga. Kalau untuk TPM itu menampilkan pria manly dan seksi. Stray Kids lebih ke pria remaja yang keren dan juga swag. Kalau untuk ITZY lebih ke cewek yang berkarisma dan juga swag. Nah sedangkan untuk GOT7 itu konsepnya adalah laki-laki yang telah tumbuh dewasa. Untuk peraturan di JYP, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh para trainee. Yang pertama adalah kalian itu tidak boleh pergi ke bar yang hanya punya pelayan wanita. Kalau kalian ketahuan sama staff dan juga perusahaan pergi ke tempat tersebut, nantinya kalian itu pasti akan langsung ditendang dari agensi. Jadi jangan coba-coba pergi ke tempat tersebut ya guys. Yang kedua adalah untuk masalah diet. Perusahaan itu emang kayak ngawasin banget sih tentang bagaimana makanan dari para idolnya. Kalian itu juga akan dilarang untuk makan makanan tertentu, misalnya kayak jokbang. Habis itu juga hidangan tradisional babi dari Korea yang biasanya direbus dengan rempah-rempah gitu, nggak boleh dimakan sama sekali. Kasian ya yang suka makan itu nggak bisa makan deh. Selain itu, kalau kalian ngadain yang namanya evaluasi konsep, biasanya sih nggak akan pakai lagu Korea. Kalian tuh biasanya akan pakai lagu yang non Korea. Ya lebih sih sering pakai lagu barat sih.
Dan untuk yang terakhir adalah ini peraturan yang paling penting banget. Kalau kalian debut di JYP, kalian itu tidak boleh berpacaran selama 3 tahun. Dan untuk teknik vokal, JYP ini terkenal akan suara yang aku nggak ngerti, hanya Chatter yang ngerti. Kalian mungkin bisa nonton videonya Chatter ya. Yang mana nih Cinggu, suara itu akan menunjukkan suara yang liar dan juga seksi. Selain itu, artis JYP juga akan memotong napas bentar dan tidak membuka mulutnya terlalu lebar saat bernyanyi. Dan selain itu mereka juga menggunakan metode menyanyi setengah udara dan juga setengah suara. Jadi dengan metode ini, Park Jin Young percaya akan menghasilkan suara yang lebih lembut. Sedangkan untuk gaya dance lebih menekankan gerakan seksi patah-patah, apalagi didukung dengan suara husky. Dan Cinggu untuk agensi yang terakhir yaitu Big Hit Entertainment. Nah sama juga dengan beberapa agensi yang lain, Big Hit juga punya peraturan yang ketat loh guys. Aturan yang pertama adalah menjaga tubuh. Jadi tubuh seorang idol, terutama wajah, merupakan aset yang berharga nih. Big Hit mengeluarkan aturan untuk setiap trainee dan juga anggota lainnya untuk menjaga tubuh mereka. Jadi mereka harus melakukan olahraga secara rutin dan juga menjaga pola makan. Tentunya hal ini sebanding untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal bagi sosok idol. Yang kedua adalah tidak boleh berpacaran. Hal ini nggak hanya Big Hit saja yang melarang, tapi beberapa agensi juga melarang idolnya untuk melakukan yang namanya kencan. Nah, dikarenakan larangan ini, sempet loh guys, leader dari BTS yaitu RM menentang aturan yang satu ini. Tapi sih setelah aku lihat-lihat, member-member dari BTS sampai sekarang belum ada tuh yang diberitakan berkencan dengan ini dan juga itu. Meskipun ada sempat satu membernya yang terkena rumor sih, namun kan rumor itu juga palsu. Yang mana Jungkook bersama dengan itu kan cuma temen doang, bukan pacar. Dan kalian pasti pada saat itu panik banget ya. Panik dong pasti ya. Kalian itu juga pasti was-was. Jungkook beneran gak sih dia pacaran? Tapi ternyata gak pacaran. Kembali lega ya. Dan untuk aturan yang ketiga adalah kalian itu juga gak boleh tidur di studio. Jadi meskipun kalian itu bener-bener capek banget latihan, habis itu sampai larut banget, intinya gak boleh tidur di studio, oke? Pulang ke rumah, pulang ke dom masing-masing, gak boleh tidur di studio. Asia Bang Sihyuk. Untuk aturan yang berikutnya adalah kalian itu juga tidak boleh makan di gedung. Ya, gak boleh makan di gedung ya. Entar nanti tersisa makanan-makanan, habis itu ada semut yang banyak gitu ya. Jadi nggak boleh sama sekali. Dan untuk aturan yang terakhir adalah tidak boleh memberikan spoiler. Tapi meskipun udah dilarang oleh agensi, ada aja nih artinya yang bandel ya. Misalnya kayak Taehyung nih, ya ampun Taehyung gitu ya, selalu nih berikan spoiler kepada para penggemarnya. Mungkin Taehyung ini pengen supaya penggemarnya itu tidak terlalu penasaran dengan seperti apa sih comeback mereka nanti. Ya tapi nggak boleh juga sih ya. Intinya terserah mereka deh. Dan untuk masalah visual nih guys, Big Hit itu selalu menentukan visual di kru biasanya dari kekuatan pesona seorang anggota. Meskipun setiap anggota emang punya pesona yang berbeda sih, tapi biasanya ada seorang anggota yang menonjol untuk sekali lihat. Misalnya ada Jin dari BTS. Kalian itu pasti melihat bahwa Jin ini benar-benar mempesona banget kan. Jadi pasti udah pada tahu bahwa oh ini loh visualnya. Tapi untuk di BTS sendiri, semua membernya seperti yang aku bilang tadi, semuanya itu emang kayak menonjol gitu loh guys dalam segi visual. Misalnya kayak Jungkook, lalu ada juga Taehyung dan juga Jimin. Mereka itu emang benar-benar kayak menonjol banget dalam segi visual mereka. Jadi kita itu dibuat kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya visualnya itu siapa sih? Jin, Jungkook, Taehyung, atau si Jimin? Tapi kan kita semua pada tahu nih visual utamanya adalah si Jin dari BTS, Worldwide Handsome. Dan untuk masalah teknik vokal, aku maaf banget tidak bisa menjelaskannya karena Chatter juga tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Nanti kalau aku bahas tentang teknik vokal bisa-bisa salah nih, karena aku juga bukan anak vokal banget. Dan kalau untuk masalah dance aku dapat nilai sih. Kalau dance sendiri, mereka ini terkenal sebagai salah satu agensi yang memberikan dance yang energik loh kepada artis-artisnya. Misalnya nih kayak dance dari BTS, semuanya energik dan juga rumit sih. Aku pernah nih mempelajari bagaimana koreografi untuk Fire, karena aku kan suka banget lagu Fire. Lagu Fire itu kayak gimana sih? Bagus banget gitu. Apalagi dikarenakan Suga waktu itu kan. Gila-gila, Suga di sini swag banget gila. Jadi kayak pengen gitu ya berlatih yang Fire. Tapi ternyata oh my god, it's susah banget sumpah. Dan ada satu lagi masalah visual dari Big Hit yang belum kita bahas. Nah, kalian itu pasti tahu kan baru-baru ini kita itu dapetin bocoran trainee A kayak gitu. Nah, setelah ngelihat visualnya, oh ini vibe-nya itu mirip loh dengan senior mereka. Ngerti nggak sih vibe itu seperti apa? Vibe itu lebih ke arah aura. Meskipun mereka emang tidak mirip dalam hal wajah, tapi auranya itu benar-benar mirip. Ngerti nggak? Misalnya nih visual dari Leo, banyak yang bilang bahwa Leo itu punya aura dari member TXT. Sedangkan untuk Sangwon sendiri itu banyak sekali netizen yang bilang gitu bahwa auranya itu mirip dengan member dari ENHYPEN.
Dan memang kalau aku lihat vibe dari para member yang baru ini, yang akan debut di tahun 2022 ini, itu mirip banget dengan senior-senior mereka. Aku lihat, oh ini kok kayak TXT gitu, tapi wajahnya nggak mirip sama TXT. Ini juga kayak ENHYPEN, tapi wajahnya nggak mirip sama ENHYPEN. Yang mirip adalah aura mereka loh guys. Jadi pas kita ngelihat mereka, itu bener-bener kayak ngingetin kita akan member dari yang ini, member dari yang itu. Ngerti nggak? Oke Cinggu, tadi kita sudah ngebahas banyak sekali karakteristik dari 4 agensi ternama dan juga terbesar di Korea. Nah, dari 4 agensi tersebut mana nih favorit kalian? Langsung aja komen di bawah. Dan mungkin ada yang mau nambahin, langsung aja juga komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida.